مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Qalbun Salim yang insyaallah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah atas nikmat yang sudah teranugerahkan kepada kita semua, yang alhamdulillah dengan nikmatnya kita bisa bertemu untuk pembukaan kembali pengajian untuk ditutup kembali. Kan? Pembukaan untuk penutupan kan? Gitu. Terus kemudian pesan Pak Yaman juga jangan lama-lama Pak Ustadz, enggak, tenang aja. Buka baca doa kelar. Salawat dan salam pun semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiring dengan asa, harap dan keinginan kita untuk bisa bertemu dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikan. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan hal yang aneh bagi kita atau bukan pertama kali dan mudah-mudahan tidak pula yang terakhir ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Tahun yang lalu pun kita menyambutnya, dan kembali tahun ini kita menyongsongnya. Walaupun boleh jadi kalau kita mempertimbangkan ulang dan berpikir atau merenung sejenak, ada di antara keluarga, orang tua dan siapapun yang tahun ini tidak lagi menyongsong Ramadan disebabkan hidup mereka telah usai. Berharap upaya kita untuk menyongsong Ramadan tahun ini kiranya diberi Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakannya dan sekaligus merampungkannya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa sebentar lagi rasanya pun tidak asing ungkapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasanya nggak asing, tidak perlu menghafalkannya, pasti kita semua hafal. Dari kecil sampai sekarang ngeliat itu, apalagi kalau udah musim pilkada. Saya ini sekarang nggak ada pilkada, sebelum pilpres kan, itu nggak begitu ramai. Tetapi kalimat itu tidak terasa asing di telinga kita. Sekedar mengingatkan ulang bahwa setiap kali itu berulang selalu ada persiapan. Gitu kan Pak Yaman? Persiapan menyongsong Ramadan selalu aja begitu. Bahkan saya pikir ada yang sudah mulai mikir mau buka lapak di mana. Gitu kan? Ya, ada yang mau mikir buka lapak mana, yang ini udah banyak, yang sebelah sini udah mulai ngincer. Rasanya begitulah kalau orang ingin mengambil sebuah keuntungan, maka dia cari dari sekarang tempat yang strategis untuk dagang 15 kali lagi. Nah, ketika dengan puasa tentunya semestinya tidak akan kalah kita melakukannya. Sampai kata kiai saya bilang, Nabi baca doa dari mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Yang doanya populer diputar ulang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Ulama memahaminya ini kan persiapan
ucapan Nabi sampai baca doa 3 bulan sebelum Ramadannya tiba atau 2 bulan sebelum Ramadannya tiba, beliau membaca itu, maka anjuran pun dilaksanakan. Nah, untuk memahami kembali ataupun merefresh ingatan kita, saya hanya menyampaikan pesan ulama yang singkat begini, bahwa ayat Al-Quran yang dimulai ataupun yang disisipi ungkapan kutiba alaikum dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 4 kali ya. Jadi kalau ayat Al-Quran itu menggunakan redaksi kutiba alaikum, maka kata kutiba alaikum itu terulang 4 kali dengan 4 persoalan yang berbeda-beda. 4 kali kata kutibanya, 4 persoalan yang beda-beda pula. Kapan kutiba alaikum itu dipakai dalam Al-Quran? Pertama, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos. Kisos itu melakukan balasan yang setimpal, namanya kisos. Makanya kalau ada orang membalas orang lain atas perbuatan zalimnya, boleh nggak? Nah, saya ditampuk, kira-kira boleh nggak saya nabuk lagi? Boleh. Kisos, gitu. Asal nabuknya sama. Saya di pipi kanan, dia pipi kanan. Pakai tangan, pakai tangan. Jangan dia pakai tangan, saya pakai balok, beda, gitu kan? Nah, sama, boleh. Kisos itu diterapkan. Itu jadi kalau ada orang membalas itu boleh, atau orang yang dianiaya boleh nggak membalasnya? Boleh. Katanya jangan dibalas, Pak. Jangan dibalas itu kemungkinannya 2. Satu, orang itu sabar. Yang satu lagi nggak berani. Ya kan? Jadi orang yang membalas itu kemungkinan 2. Satu sabar, yang satu nggak berani. Kenapa nggak balas? Kemudian dulu badannya kan gitu. Akhirnya kita nggak balas. Belum tentu orang nggak balas itu nggak mau balas, belum tentu. Kenapa? Karena dia tidak sanggup membalas. Andai badannya sama, kemampuan dan kekuatannya sama, saya balas. Makanya agama membenarkan orang balas sesuatu setimpal dengan balasan itu. Bukankah bunuh itu balas dengan bunuh? Bukankah Quran bilang mata balas mata, telinga balas telinga, hidung dengan hidung? Karena ada balasan yang setimpal. Kalau itu diwajibkan atas kalian melaksanakan kisos, hukuman yang setimpal. Ada yang dibunuh, bunuh lagi. Ada yang dilukain, lukain lagi. Satu, penggunaannya kutiba alaikum. Kedua, kutiba alaikum itu digunakan untuk wasiat. Ya, kalau ada orang melaksanakan wasiat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka wasiat khairu wasiat wasiat. Bahwa wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah ada tanda-tanda kematian bagi kamu, maka hendaklah kamu berwasiat. Kalau kamu sudah merasakan tanda-tanda kematian itu hadir, maka dianjurkan bagi kamu berwasiat. Tanda-tanda kematian itu bukan udah di tempat tidur, nggak bisa bergerak, susah, bukan. Kata para ulama yang saya baca, tanda-tanda kematian itu apa? Tanda-tanda kematian itu kalau udah mulai duduk susah diri, gitu. Kira-kira mana? Tanda-tanda gitu. Ya, kalau ada duduk nih, udah susah diri tuh. Nah, tanda-tanda itu. Ya. Ngelihat jam tangan, begitu yang dilihat kulit yang keriput kelihatan. Tuh. Terus kemudian kantong mata nih, udah pakai magic cream segala macamnya masih turun aja gitu. Kematian. Itu tuh kacamata sama itu sama masker. Gitu ya. Karena maskernya mau dibuka kelihatan akhirnya. Terus tanda-tanda kematian itu kata para ulama, uban. Kamu tidak berubah. Yang di sini nih, yang udah deket banget susu nih, putih semua. Tuh, udah semua gitu. Nah itu tanda-tanda kematian bukan berarti udah tua, enggak, gitu. Tapi susah berdiri, mata udah mulai kurang ngelihat, kuping udah kurang mendengar, kulit sudah keriput, rambut udah putih, tanda-tanda kematian. Wasiatlah kamu itu, wajib wasiat.
Jadi menggunakan redaksinya kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian wasiat. Ketiga, diwajibkan atas kalian perang. Wajib perang itu. Gitu. Bukan perang menginvasi, tapi perang mempertahankan diri. Wajib. Bahkan kalau negara kita diserang, jangankan harta, rumah, nyawa aja jalan. Ya, bukankah prajurit-prajurit yang kita lihat sekarang di Ukraina yang diserang itu, dia belain kok. Walaupun mungkin persenjataan kayaknya kalah modern, kalah banyak, tapi bukankah dia tetap mempertahankan? Kan wajib perang itu. Tuh, untuk mempertahankan, bukan untuk menginvasi atau mengintervensi. Udah 3, kutiba alaikum. Yang keempat, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. 4. Semuanya kutiba semua, diwajibkan. Sehingga kenapa sih ulama menyimpulkannya, kenapa Allah menggunakan kata kutiba diwajibkan? Bukan Allah mewajibkan, tapi diwajibkan. Beda Allahnya, kalau Allah mewajibkan, Allahnya ada redaksinya, Allah mewajibkan kalian semua. Tapi ini kan redaksinya bukan gitu, diwajibkan atas kalian. Allahnya di skip, hilang. Yang tadinya mewajibkan jadi diwajibkan. Tadinya Allahnya ada, berubah menjadi nggak ada. Seolah-olah Allah ingin menghindar dari 4 persoalan tersebut untuk mewajibkannya. Bukan aku yang mewajibkan kalian wasiat, bukan aku yang mewajibkan kalian perang, bukan aku yang mewajibkan kalian berpuasa, bukan aku yang mewajibkan kisos, tapi diwajibkan, kalian butuh, kata para ulama. Ya, jadi dengan redaksi diwajibkan itu butuh. Kita itu butuh wasiat. Andai kata wasiat tidak diperintahkan oleh Allah dalam agama Islam ini, niscaya kita bikin wasiat sendiri. Ya, kalau saja wasiat itu tidak diwajibkan, kalau saja nggak ada ayat yang mewajibkan wasiat, niscaya tetap kita akan berwasiat. Makanya coba kalau persoalan wasiat, kita suka berantem sama keluarga gara-gara wasiat orang tua. Bener nggak? Coba kita bilang begini, nggak boleh, kata emak dulu begini, kata emak. Jangan, kata bapak bilangnya begitu, gitu kan? Sering kali kita ketemu dengan keluarga yang bertengkar gara-gara wasiat. Kita ini kenal wasiat tapi nggak kenal rupa wasiat dan nggak kenal hukum wasiat. Kalau gitu, kalau seandainya Al-Quran tidak bicara wasiat, kamu tetap mengerjakan wasiat dari dulu. Dari zaman Nabi Ibrahim ada ungkapan wasiat itu. Jadi bukan kita aja. Andai kata Allah tidak mewajibkan wasiat, kalian pasti melakukan wasiat. Makanya akhirnya diterapkan hukum wasiat, diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Kalian pasti butuh perang untuk mempertahankan diri. Kalau tidak diatur oleh Al-Quran, niscaya tetap kalian akan melakukan perang yang bisa jadi kelewatan. Maka diatur oleh Allah perang karena kebutuhan. Ya, kalian pasti melakukan kisos meskipun Al-Quran agama Islam ini tidak menerapkan kisos. Niscaya kalian akan tetap menerapkan kisos. Kalau ada keluarga kita, naudzubillah min dzalik, kemudian dibunuh orang secara brutal, ya, terencana, sengaja, brutal. Terus ketangkep orangnya. Terus kemudian ada olah TKP. Kita hadir ketika melihat olah TKP itu, bagaimana keluarga kita disiksa kemudian dibunuh. Begitu ibu bapak lihat gimana mereka melakukan penyiksaan dan pembunuhan, kira-kira nih sebelum mereka disidang, ibu maunya apa kira-kira dengan orang yang bunuh ini? Kayaknya sih direbus dulu terus kemudian dicabutin bulunya satu-satu gitu. Nah, kita pengennya bunuh lagi kan gitu. Apakah itu hanya orang Islam? Enggak, orang non-Muslim kalau melihat keluarganya begitu tetap dia bilang, kamu apa? Bunuh lagi pak, yang setimpal, itu kan? Kalau gitu yang namanya pengen membalas yang setimpal itu keinginan manusia sebenarnya sih. Orang saya kan tinggalnya sama kayak gini di gang, gitu ya? Di gang. Terus kalau ada anak dipukul sama orang lain, terus kemudian emaknya lihat, kata emaknya apa? Oh, bukan. Pukul lagi deh, pukul lagi, tampol aja udah, gitu kan? Suruh balas. Artinya kita pengen balas yang setimpal. Jadi naluriah manusia itu pada dasarnya pengen balas. Jadi kalau orang
kisos kamu lakukan, cuman mungkin berlebihan. Tadi tuh dibunuh, kalau kita pengen nyantar Pak, gitu, dilukain dulu, kasih air cuka sekalian, terus jemur deh sembuh gitu, biar mati kan lama. Akibatnya kita melakukan penyiksaan berlebihan kan, maka diatur oleh Quran itu. Kenapa? Karena 1 wasiat, 2 kisos, 3 puasa, itu 4 perang, ini kebutuhan. Makanya diwajibkan oleh Allah itu bukan Allah mewajibkan, diwajibkan. Andai kata puasa aku tidak wajibkan, niscaya kalian tetap akan puasa. Ya. Kalau nggak ada nih hukum Islam puasa, kita tetap bikin puasa kok. Kalau besok pagi ibu bapak pengen cek darah, pengen tahu kolesterol berapa, gula darah berapa, asam urat berapa, triglycerid berapa, kira-kira malam ini ngapain? Puasa. Enggak putih aja, kenapa besok pengen nge-lab? Gitu. Puasa nggak? Puasa. Rupanya puasa itu kebutuhan. Kalau besok mau dioperasi, puasa. Jadi kalau ternyata agama tidak mewajibkan umat Islam ini untuk puasa, niscaya puasa tetap aja jadi kewajiban. Bahkan ketika dia pakai celana udah susah dikancingin, puasa. Solusinya puasa nih, ya kan? Gitu, kalau udah susah aja perutnya nih, puasa nih. Asal nimbang dikit lewat aja, puasa. Jadi kalau itu puasa menjadi sebuah kebutuhan manusia sebenarnya sih. Itu makanya kalimatnya kutiba alaikum, diatur oleh Allah. Sebab kalau puasa tidak diatur oleh Allah, nanti kalian rusak gara-gara puasa. Ya, diatur. Sebab manusia ini bisa berlebihan dengan ibadah yang dilakukan. Makanya diatur, ada aturan dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Kalau udah selesai waktunya berhenti puasa, selesai puasanya. Bahkan kalau melaksanakan puasa sunnah, batalin. Kalau ada orang nawarin makan, gitu. Sampai kayak gitu tuh. Puasa sunnah ya. Yang puasa wajib 1 Ramadan, 2 bayar utang, 3 nazar. Itu puasa wajib tuh. Kalau saya nazar besok mau puasa, terus ada yang ngajak makan, enggak, nazar. Tapi kalau cuma Senin Kemis puasa, kebetulan gak makan dari pagi puasa, begitu siang jam 1 ada yang nawarin makan bakso. Bakso rudal nih, jarang. Bakso kuahnya merah banget, enak banget gitu kan. Nah, nggak tahan akhirnya. Terus boleh nggak kita buka? Boleh. Apalagi nih, yang ngundang itu, yang ngajak makan itu orang yang seneng banget kalau dia ngundang kita mau makan. Seneng banget gitu. Ya, kita puasa nih, dia seneng banget makan yuk gitu. Saya nggak perlu ngomong saya puasa dari pagi. Di mana? Sini, ayo. Padahal lagi puasa. Kenapa dibolehkan berbuka? Untuk menjaga harmonisnya hubungan antar. Dulu tuh padanya puasa juga berhenti. Sehingga ketika kita ada, dia selalu nggak pernah mau makan. Bukankah kita nggak nyaman kalau ada orang yang nggak makan terus pengennya kan ada makan. Bahkan sebaiknya kalau ada tamu buru-buru sediain makanan. Itu makan begitu tuh etikanya. Sampai zaman Nabi Ibrahim, beliau kedatangan 2 orang malaikat. Sayangnya malaikat ini nggak kenalin diri kalau dia malaikat. Datanglah ke Nabi Ibrahim. Begitu datang ke rumahnya, Nabi Ibrahim buru-buru masakin makanan. Yang dalam Al-Quran surat Hud bilangnya, maka Nabi Ibrahim menyajikan daging anak sapi yang dipanggang. Quran itu begitu. Ya, ketika tamunya datang, maka Nabi Ibrahim menyajikan daging anak sapi yang dipanggang. Itu isyarat dipanggang. Kenapa Quran bilangnya Nabi Ibrahim menyajikan daging anak sapi yang dipanggang? Tamunya itu. Coba kalau tuh daging sapi direndang, kelamaan gak kira-kira? Ngaduk dulu, nyari bumbu. Kalau dibakar mah tinggal bakar doang kan. Coba kalau disemur, kan lebih lama kan. Kalau gitu itu isyarat Nabi Ibrahim pengen buru-buru menyajikan tamunya makan. Begitu sudah daging sapi itu matang, tamunya gak makan. Nabi Ibrahim
etikanya kata kiai saya, kalau itu yang punya rumah buru-buru ngasih makan, yang tamu buru-buru nyicipin. Sampai gitu etika makan itu. Sehingga kalau tidak diatur puasa ini, kalian akan rusak gara-gara puasa nanti. Kalau itu cukuplah sebulan, berhenti, sudah. Ada orang yang, saya mau pengen setahun penuh puasa Pak, bisa. Tapi nggak perlu pakai puasanya. Gimana caranya? Siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan sebulan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka niscaya dia sama dengan puasa penuh 1 tahun. Itu kan? Jadi cukup ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, setahun udah. Tapi hubungan kita tetap harmonis dengan masyarakat kan? Gitu. Nah jadi pemahaman kita tentang puasa minimal malam hari ini adalah Allah mewajibkan sebenarnya, tapi Allah tidak menyatakan mewajibkan, diwajibkan. Kenapa? Untuk menggugah rasa kita semua bahwa puasa itu sebuah kebutuhan. Kalau puasa sebuah kebutuhan, kita akan puasa, nggak perlu disuruh, karena kebutuhan. Makan merupakan kebutuhan. Maka begitu lapar, bukan kita makan. Anak kecil belum paham makan itu kebutuhan, maka makan itu harus dipaksakan untuk anak-anak kecil. Tapi untuk orang dewasa, makan bukan sebuah paksaan, tapi dia merupakan kebutuhan. Maka dia makan dikala dia lapar. Nah, kalau sudah menjadikan puasa setara dengan makan menjadi kebutuhan, maka kita akan makan dengan nikmatnya, dengan ukuran-ukurannya. Nah, Pak Yaman, saya nggak lama-lama. Ini yang dapat saya sampaikan karena saya tahu ibu dari tadi udah datang lebih dulu daripada bapak. Terus kipasnya juga banyak di sini dibanding di situ. Pas semua gitu. Jadi ini bekal saya ketika melaksanakan puasa Ramadan ini, dan kemarin saya mohon maaf tidak bisa ikut ibu-ibu hadir milad Kolbun Salim. Dan pengajian saya namanya Kolbun Salim ini seingat saya ada 8. Namanya sebenarnya Kolbun Salim, sebab semuanya minta nama dari saya. Kalau saya masuk pengajian itu sudah ada namanya, kayak Al-Kautsar, Al-Hidayah gitu, saya nggak intervensi tentang nama. Tapi kalau begitu mereka baru bikin, Pak, kira-kira pengajian kita namanya apa? Kolbun Salim. Jadi Kolbun Salim itu kesini aja. Ada 8. Ini saya pengajian yang namanya semua Kolbun Salim. Ada Kolbun Salim Pasar Minggu, Kolbun Salim Sumur Batu, Kolbun Salim Kafling Pori, Kolbun Salim Capung Penggilingan, kemudian Kolbun Salim Lenteng Agung. Itu Kolbun Salim. Kalau mereka minta nama, saya namain Kolbun Salim. Kenapa sih kok nggak namain Kolbun Salim? Karena ada 2 dalam Al-Quran kalimat Kolbun Salim itu, dan dua-duanya sama. Atau biqalbin salim, mereka mendatangi Allah dengan qalbun salim. Gitu. Dua-duanya kalimatnya sama. Mereka mendatangi Allah dengan qalbun salim. Atau Allah biqalbin salimin, mereka datang kepada Allah dengan qalbun salim. Kalau gitu bagi saya, setiap orang yang ingin mendatangi Allah, maka dia datang seharusnya dengan qalbun salim. Qalbun salim itu apa sih? Qalbun itu artinya hati, salim itu artinya damai. Jadi datanglah kepada Allah dengan hati yang damai. Jadi ngaji itu sebenarnya artinya damai gitu. Makanya mungkin bisa jadi ini Qalbun Salim milad ke-10. Tadi siang Qalbun Salim itu yang di Kafling Pori milad ke-15. Bulan dia ya 2007-8 dia 15 gitu. Nah, kenapa saya menamakan itu? Karena orang yang sepatasnya datang kepada Allah itu dengan tenang. Makanya mungkin ibu 10 tahun, bapak yang lebih. Kalau misalnya bapak nggak tahu berapa tahun. Kayaknya sih anak pak yang meninggal 11 tahun ya, 11 tahun. Pernah nggak bapak ibu dengerin dalam pengajian kita ini ada caci maki? Nah, yang 10 nggak ada, yang 16 nggak ada. Kenapa? Karena ngaji itu ngaji. Ya, artinya tenang dalam mana? Bukan caci maki. Ngaji itu datang buat ngademin, bukan manasin. Itu ngaji. Ngademin bukan manasin. Makanya tenang. Hati itu unik. Hati itu kecil tapi fleksibel, bisa luas, bisa kecil.
Makanya zaman orang dulu pengajian musolanya kecil tapi hatinya luas. Kalau ibu nonton acara maghrib azan yang sebentar lagi jadi acara favorit, ya. Ntar besok bapak ibu bisa lihat nih. Mulai besok nih si Rob Marjan keluar. Nah besok nih, soalnya saya perhatiin kalau ada disco dia keluar biasanya tuh, ya. Nah kalau ibu nonton azan itu ada azan yang orang nyariin apa namanya tuh belerang, gitu. Terus dia sholat di jalanan. Kalau maghrib dia masuk ke musolanya kecil, ya, dari bambu musolanya. Nah begitulah orang dulu musolanya kecil tapi kalau ngaji hatinya luas. Yang musola tempat boleh kecil tapi hatinya luas, maka ngajinya ada nggak jadi mati. Tapi yang sering kali sekarang ini ada musolanya bagus dan luas, hatinya kecil. Jadi ketika hatinya kecil apa? Yang ada sempit pikirannya, nyalahin orang melulu. Makanya kenapa saya tertarik dari dulu menamakan Allah bi qalbin salim. Dia mendatangi Allah dengan qalbun salim. Mudah-mudahan sesuai dengan nama yang saya sampaikan pada saat dulu pengajian ini dibuka, kalau misalnya bapak-bapak, kalau misalnya ibu-ibu, berapa pengajian kita memang pengajian yang berupaya untuk meneguhkan, menenangkan setiap jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kita sudah punya persiapan lahir dan batin untuk menyongsong ibadah puasa ini. Tidak hanya sekedar mempersiapkan lapak tadi, tapi kita mempersiapkan lahir batin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasanya. Persoalan sahur dan bukanya, gimana rezekinya aja lah, gitu. Gimana nanti rezekinya saja, yang penting tetap kita akan melaksanakan ibadah puasa. Toh tetap saja yang sahur dengan ayam jam 12 lapar, ya kan? Yang sahur pakai tempe tetap lapar, kan gitu. Cuma beda jam aja. Kalau yang jam pakai tempe jam 9 laparnya. Kalau yang pakai ayam 12 lah, jam 11 gitu. Tapi tetap aja nemu lapar. Kalau gitu mau sahur pakai apa aja, dampaknya tetap lapar. Jadi kalau gitu, kalau kita mau makan apa aja ketika puasa, maka tetap aja lapar. Sehingga persiapan puasanya tidak sekedar makanan, tapi mudah-mudahan kita berharap bisa menyelesaikannya secara sempurna. Dan kemudian Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita panjang umur, bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa. Ana hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Ya muyassir kullal asir, yassir alaina al asir, fatayassar al asir alaika yasir. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa musir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, puji dan rasa syukur kami kepadamu setiap saat, setiap hari, sepanjang masa, disebabkan karena nikmat-Mu melimpah kepada kami tanpa henti. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mengelola seluruhnya menjadi nilai-nilai kebaikan, hingga Engkau ridha dan menambah lagi nikmat-Nya kepada kami. Salawat dan salam ketika kami membaca, mudah-mudahan Engkau hantarkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak perkenankan kami untuk bertemu di dunia ini, tapi jangan halangi untuk kami bisa bertemu di akhirat kelak nanti. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk mencintai-Mu,
mencintai orang-orang yang mencintaimu, mencintai segala macam perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala macam persoalan-persoalan sulit yang sedang kami hadapi, karena memudahkan kesulitan kami bagimu adalah sebuah kemudahan, sedangkan kami sangat bergantung kepadamu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan usia kami untuk menikmati Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat menunaikan shaum Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan pengajian hari ini resmi dibuka untuk ditutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ustaz Sarwani SPDI yang sudah memberikan kajian kita pada malam ini, walaupun singkat tapi padat, penuh dengan makna yang insya Allah semuanya bisa membekas dalam hati dan sanubari kita. Bapak sekalian, kami Majelis Taklim Kolbun Salim Sumur Batu mengucapkan selamat menjalankan